Haleluya, puji Tuhan. Bersama dengan Bos, Blessing of Sola Gracia, Yesusku dahsyat, tetap dahsyat, dan selamanya dahsyat di dalam setiap kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini di dalam Mazmur 27 ayat 2 dan 3. Coba kita perhatikan baik-baik ayat ini, kata demi kata menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, bagaimana pemazmur mengalami tekanan demi tekanan. Pemazmur ini mengalami persoalan demi persoalan. Bayangkan saudara, pemazmur ini pernah dia mengalami dia bagaimana menjadi buronan, dikejar-kejar, dia menjadi kayak orang gila gitu ya. Dia berada di sekumpulan orang-orang yang tertolak ya, kurang lebih 400 orang yang tertolak. Dia pernah mengalami bagaimana dia dihianati, bagaimana orang yang dia kasih, orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi mengkudeta dia ya, bagaimana dia mengalami mertua yang sangat membenci dia, bahkan ingin membunuh dia dan sebagainya, dan berkali-kali mencoba membunuh dia. Jadi itulah sebabnya ungkapan daripada Daud ini, bagaimana dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Tetapi di sini katakan aku percaya dan aku tidak takut. Bayangin saudara, apa yang kita alami hari-hari ini. Begitu banyak orang yang mungkin gak suka sama kita, begitu banyak orang yang coba-coba menjatuhkan kita, begitu banyak orang yang memfitnah kita, begitu banyak orang yang menceritakan jahat kepada kita, begitu banyak orang yang melakukan hal-hal yang enggak kita lakukan ya, yang hal-hal yang enggak baik yang enggak kita kerjakan, dan itu yang dialamatkan kepada kita ya. Seperti apa yang dia alami ya, seperti penjahat memakan dagingku, itu kan luar biasa banget ya, kesesakan yang dia alami ya. Tetapi dia nggak takut, karena apa? Mereka akan tergelincir katanya ya. Sekalipun mereka sudah berkemah, berarti mereka ada di situ dan siap-siap memakan, siap-siap menjatuhkan, menarik kita, siap-siap membicarakan kita di belakang. Tapi yang perlu engkau ingat bahwa tatkala orang menarik engkau jatuh, maka berarti engkau di atas. Tatkala dia menceritakan engkau di belakang, berarti dia ada di depan kamu. Jadi kita nggak usah takut. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada Tuhan yang menolong kita. Jadi sekalipun peperangan melawan, bahkan perang berarti begitu banyak orang, dia sendiri, dan perang itu kan beribu-ribu, berlaksa-laksa dan sebagainya ya saudara. Dan dia berkata dia nggak takut, dia tetap percaya. Nah saudara melihat kenapa dia begitu luar biasa, kenapa dia begitu nggak takut. Dia nggak takut akan hidup ini, dia nggak takut akan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Karena kalau kita mundur di ayat 1, dia berkata Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Jadi apapun yang engkau alami, Tuhan adalah terangmu, Tuhan adalah keselamatanmu. Jadi sepertinya engkau terpuruk, sepertinya engkau tidak berdaya, tapi ingat, selama engkau masih berharap kepada Tuhan, masih percaya kepada Tuhan, maka Tuhan adalah penolong dan keselamatanmu. Dan kepada siapakah aku harus takut? Kalau engkau tahu ada Tuhan, engkau gak usah takut saudara. Tuhan adalah benteng hidupku, siapakah yang harus gemetar? Jadi Tuhan adalah benteng hidup kita ya. Tuhan adalah terang kita tatkala ada kegelapan yang kita melewati hal-hal yang gelap yang akan membuat kita sesak saudara. Kita ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menerangi jalan kita, sehingga kalau saudara mengalami jalan tertutup, tiba-tiba Tuhan bukakan jalan lain. Sehingga mengalami suatu kegelapan, tiba-tiba ada jalan terang yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kita nggak usah takut saudara. Jadi selama kita bersama dengan Tuhan, kita apa yang mesti kita takutkan? Karena Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah penyelamat, Tuhan adalah terang, dan Tuhan adalah benteng hidup kita. Yang penting kita percayakan, kalau tidak ada Tuhan, kita akan melihat masalah itu lebih besar dari Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi selama kita masih menempatkan Tuhan itu lebih besar dari masalah kita, maka kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah menjauh daripada Tuhan. Karena apapun yang engkau alami, kamu percaya bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita
kita. Sebab itu, mari kita percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan segala-galanya. Tatkala kita begitu banyak mengalami tekanan, mengalami himpitan, mengalami masalah di dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan itu terang yang selalu akan memberikan jalan bagi kita. Kita tahu Tuhan yang akan menjadi penyelamat kita, yang akan selalu menolong dalam setiap keadaan. Dan Tuhan benteng hidup kita yang selalu ada bersama kita, di depan kita, untuk menghalau segala apa yang coba-coba merugikan kita, apa yang coba-coba menjatuhkan kita. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Percaya Tuhan ada dalam setiap keadaanmu. Haleluya. Dengan Pastor Roslin, Tuhan memberkati kita semua. Tetap percaya Tuhan terang hidupmu, Tuhan penyelamatmu, dan Tuhan benteng hidupmu. Haleluya.